الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahmatullah, ta'azikumullah, kita kembali mengaturkan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan, melimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, serta para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Kaum muslimin, alhamdulillah, baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid yang merujuk kepada kitab Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Pembahasan kita sudah membahas sebuah bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ini sudah kita jelaskan. Jadi pertemuan yang lalu itu adalah pembahasan terakhir dari pembahasan yang simpel dan sederhana oleh beliau rahimahullah ta'ala terkait dengan tauhid rububiyah. Saya ingin ulang sedikit, Bapak Ibu rahmatullah. Kewajiban kita kepada Allah itu adalah mentauhidkannya. Nah, ini perlu saya ulang kembali, saya jelaskan sedikit. Kewajiban pertama kita kepada Allah itu mentauhidkannya, mentauhidkannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis. Karena juga kalau diserahkan kepada kita, yang nggak bisa juga kita mentauhidkan Allah. Jadi bagaimana cara mentauhidkan Allah itu Allah sendiri yang menjelaskan. Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita. Maka kita lihat dari Al-Quran dan hadis Nabi, setidak-tidaknya ada 3 bentuk mentauhidkan Allah itu, atau 3 cara untuk mentauhidkan Allah. Yang pertama, mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya, dan ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Kita sudah sampaikan bahwa rububiyah itu terambil dari kata-kata Rabbun. Kata-kata rububiyah itu menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Rabbun itu sendiri maknanya adalah pemilik. Bisa juga Rabbun itu maknanya adalah pencipta, penjaga. Bisa juga kalau dikembangkan itu maknanya adalah pemberi rezeki. Bisa juga maknanya menghidupkan, mematikan, menyelamatkan. Itu makna dari Rabbun. Maka ketika kita baca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb Al-Alamin, apa maksud Rabbul Alamin itu? Kita selalu menerjemah dengan Tuhan sekalian alam. Itu maksudnya apa?
Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam, yang menjaga seluruh alam, pemilik seluruh alam, yang memberi rezeki seluruh alam, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menjaga, yang menyelamatkan. Itu makna dari Rabb. Setiap kita wajib meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin, tidak boleh ada bergeser sedikit pun. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, jauh sebelum kita. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang musyrik itu sudah meyakini rububiyahnya Allah. Allah sudah berulang-ulang dalam Al-Quran, banyak sekali ayat dalam Al-Quran, bahwa orang-orang musyrik itu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa pemilik langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menyelamatkan, itu mereka jawabnya siapa? Itu orang musyrik. Jadi orang musyrik itu mereka meyakini bahwa Allah itu memiliki rububiyah. Nah, kalau begitu orang musyrik punya tauhid, ya dari sisi itu iya. Dari sisi itu iya. Maka kita katakan bahwa tidak cukup mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya saja. Karena jauh sebelum orang-orang musyrik. Katakanlah seperti siapa? Seperti Fir'aun. Ternyata Allah sebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun secara diam-diam dia meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin. Fir'aun. Jadi Fir'aun kalau begitu meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, benar. Tapi dia tidak mau mengucapkan dengan lidahnya. Wajahadu biha wasaytanatha zulman wa 'udwan. Allah sebutkan. Mereka meyakini kebenaran bahwa tanda-tanda kebesaran Allah yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah punya Allah Rabbul Alamin. Tetapi mereka malu dan tidak mau mengingkari itu karena apa? Karena zalim dan karena sombong. Ada yang lebih dulu dari Fir'aun. Siapa itu? Iblis. Siapa yang tidak kenal dengan Iblis? Iblis adalah musuh dari orang tua kita, yang menjerumuskan orang tua kita dan menjerumuskan kita juga anak cucu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf. Ini bukti nyata. Silakan Bapak baca awal surah Al-A'raf. Allah sebutkan subhanallah, saya lupa matan ayatnya itu. Intinya Allah katakan, kenapa engkau tidak alla tasjud idza amartu? Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Apa jawab Iblis pada saat itu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata Iblis, ya Allah, aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ana khairun minhu. Kata Iblis, aku ini lebih baik daripada Adam, makanya aku tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian setelah itu Allah katakan, pergi kau dari surga ini. Terusirlah engkau dari surga ini, karena di surga ini tidak pantas untuk orang yang menyombongkan diri seperti ini. Tapi sebelum dia pergi, dia minta dulu kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah menghinakan dan merendahkan aku dan mengusirku dari rahmat-Mu, aku meminta kepadamu, tangguhkan umurku sampai hari kiamat, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Ya, aku perkenankan permintaanmu dan aku tangguhkan umurmu sampai hari kiamat. Baiklah, kata Allah. Nah, ada dua bentuk pengakuan dari Iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Iblis katakan, engkau telah menciptakan aku dari api. Itu pengakuan atau bukan? Pengakuan dari Iblis itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rububiyahnya Allah. Yang kedua, ketika Iblis meminta, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Itu rububiyah atau bukan? Itu Rabbun, itu sifat dari Rabbul Alamin. Allah Subhanahu
diakui oleh iblis. Jadi kalau begitu, iblis sebagai makhluk Allah yang paling jahat, diikuti oleh manusia, di antara manusia yang paling jahat dari Fir'aun, kemudian diikuti oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik di belakang mereka. Mereka seluruhnya meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu. Tapi Bapak Ibu rahmatullah, keyakinan rububiyah terhadap Allah ini tidak cukup menyelamatkan mereka dari azab Allah, dan tidak cukup untuk melabeli diri mereka dengan seorang muslim. Maka Allah wajibkan kita untuk mentauhidkannya dari sisi yang lain. Dari sisi apa? Dari sisi ubudiyah, uluhiyah. Kita diwajibkan mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Tidak boleh menduakan Allah. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama cara mentauhidkan Allah yang paling besar. Jadi walaupun kita sudah memiliki tauhid rububiyah dalam hati kita kepada Allah, tapi tauhid uluhiyah kita belum, maka kita belum bisa disebut seorang muslim. Kita tidak bisa disebut muslim. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmatullah, inilah yang kita sudah jelaskan kepada teman-teman yang lampau terkait bagaimana kita beribadah kepada Allah semata-mata mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu bagian dari penjelasan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ubudiyah. Kemudian ada satu bentuk tauhid lagi. Sebenarnya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, oleh para ulama, tauhid itu sebenarnya dua saja. Pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah. Asma wa sifat yang ketiga. Ini masuk dalam tauhid rububiyah, ada penjelasan oleh. Tapi karena maraknya penyimpangan terhadap asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh orang-orang yang menentang dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, akhirnya oleh para ulama ditetapkanlah asma wa sifat ini menjadi tauhid tersendiri, supaya nyata nanti musuh-musuh Allah yang tidak setuju dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, kata beliau hafizahullah ta'ala, insyaallah baik. Oleh karena itu kita wajib mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah asma'ul husna. Maka oleh karena itu berdoalah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama asma'ul husna. Fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Kata Allah, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran di dalam menyebut nama-namanya. Jadi Allah Maha tahu, ternyata ada dari hamba-hambanya ini yang akan mengingkari nama-namanya, mempreteli nama-namanya, yang tidak yang tidak memperlakukan nama-nama dan sifat Allah itu sebagaimana mestinya. Jadi Allah Maha tahu akan datang nanti di tengah-tengah kalian ini ada orang-orang yang menyimpang di dalam menyebut nama Allah, di dalam memahami nama Allah, di dalam memperlakukan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan oleh kalian orang-orang yang menyimpang di dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kata Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak kami akan memberikan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kami akan memberi balasan kepada mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Bapak-bapak Allah, ini ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha sempurna, sifat-sifat yang maha tinggi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'an
wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan wa man ahsaha dakhala al-jannah. Rawahu Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu memiliki nama 99. Ini sudah terkenal. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama 99 illa wahidan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu, ya. 100 kurang 1, mi'atun illa wahidan, kecuali 100 kurang 1, 99 100 kurang 1, yaitu nama Allah itu sendiri, ya. Nama Allah itu sendiri. Jadi 100 jadi sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu. Wa man ahsaha dakhala jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Maksud menghitung di sini siapa yang mempelajarinya dengan benar, siapa yang memahaminya dengan benar, kemudian memperlakukan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sempurna dengan benar, maka dia akan masuk surga. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada lagi yang ahsaha, itu terjemahan siapa yang menghafalnya. Siapa yang menghafalnya? Memang nama-nama Allah ini baik kalau seandainya kita hafal. Saya mengajak Bapak Ibu untuk ya sedikit-sedikit kita hafal itu. Karena sebagian dari anak-anak kita sudah hafal nama-nama Allah ini. Tapi tentu tidak hanya sekedar menghafal, tapi kemudian kita pelajari. Ya. Ada semacam qasidah ini, ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Coba Ibu pernah dengar itu? Nah itu gak apa-apa dihafal itu maksudnya. Itu baik. Sekali lagi saya katakan, ini nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dan maha tinggi, kita hafal. Dan itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh para ulama. Jadi yang 99 itu nanti tertuang di dalam qasidah atau di dalam syair itu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Basus. Saya juga kemarin itu sudah setengah hafalnya, ini lupa lagi, dari ulang-ulang. Artinya itu untuk sekedar untuk menghafal saja, itu sekedar untuk menghafal saja. Jadi kita dipakaikan intonasi seperti kita waktu di pondok pesantren itu. Kita kalau disuruh menghafal apa misalnya oleh guru kita itu biasanya nanti ada irama-iramanya supaya cepat hafalnya, maksudnya. Itu untuk memudahkan kita menghafal saja. Kalau Bapak Ibu menghafal tidak menggunakan begitu juga tidak ada masalah. Maksud saya itu cuma buat ini saja. Tidak mesti ada irama, tidak mesti ada lagu. Bapak Ibu mendapat Allah Subhanahu itu supaya ini saja mudah untuk menghafal. Nah intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asma wa sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat yang maha sempurna. Oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu melihat tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, dan di sini dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwir, dan seterusnya ada di sini. Di tafsir Imam Ibnu Katsir ada. Ya, di tafsir Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat 180 surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 180. Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama terkait keimanan kita atau tauhid kita kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah menetapkan
apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan. Mensucikannya dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan begini. Salah satu di antara bentuk cara mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifat ini, setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna lagi maha tinggi, maka tugas kita berikutnya adalah kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena yang lebih tahu tentang bagaimana nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu ya Allah sendiri. Bagaimana nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah itu ya Rasulullah SAW. Setelah Allah, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Setelah Allah, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Yakni Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa yang Allah bicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran, maka kita harus membicarakan seperti Allah membicarakan tentang dirinya. Itu maksudnya. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi, itu maksudnya. Itu yang dimaksud menetapkan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, maka seperti itu juga pembicaraan kita harusnya. Kita nggak boleh nambah-nambahi, mengulang-ulangi. Apa baik maksudnya? Itu yang dimaksud kita mentauhidkan Allah dari sisi sifat. Nah, kita lihat di sini. Imam Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada guru-guru beliau. Pertama adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Kemudian guru beliau Imam Al-Auza'i. Kemudian guru beliau Imam Al-Laits bin Sa'id. Kemudian guru beliau Sufyan Ats-Tsauri. Ini siapa orang-orang ini? Siapa ini? Ini sebagian dari mereka itu adalah tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Murid-muridnya para sahabat. Yang ditanyakan oleh beliau adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka? Jawaban dari guru-guru beliau ini, amiruha kama jaat bila kaif. Amiruha kama jaat bila kaif. Apa kata mereka? Perlakukan sifat-sifat Allah itu apa adanya, dan jangan engkau persoalkan, jangan engkau pertanyakan tentang bagaimana sifat Allah itu. Baiklah, betul. Jadi kita ini nggak boleh mempertanyakan, mempersoalkan, itu nggak boleh. Tidak boleh mempertanyakan, tidak boleh mempersoalkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya ini pelajaran step-stepnya itu harus dilewati, step-stepnya kita harus melewati. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, amantu billahi wa bima ja'a 'anillahi 'ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima ja'a 'an rasulillahi wa 'ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ini pernyataan Bapak Ibu, ini terkait dengan apa? Hubungannya dihubungkan oleh para ulama terkait dengan asma wa sifat.
Artinya Imam Syafi'i tidak berani mengotak-atik. Imam Syafi'i tidak berani mengotak-atik. Kalau Allah sudah tetapkan begitu, sudah begitu saja. Kalau Rasulullah SAW sudah tetapkan, ya sudah begitu saja, kata Imam Syafi'i. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW. Artinya kita tidak boleh ada keinginan, tidak boleh ada keinginan kita dalam masalah akidah itu nggak boleh ada keinginan kita di sana. Itu murni keinginan Allah dan keinginan Rasulullah SAW. Baik, betul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan manhaj salafus salih, maksudnya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum dan para imam ahlus sunnah. Siapa imam ahlus sunnah? Dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk di dalamnya imam madzhab yang empat, imam hadis, imam tafsir yang kita jadikan rujukan selama ini di dunia Islam. Mereka mengimani tauhid asma wa sifat. Mereka mengimani Allah Subhanahu dan mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifatnya dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dengan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif. Tanpa tahrif ini artinya penyimpangan. Tanpa ta'til. Ta'til itu membatalkan, tidak mengakui. Jadi ta'til ini lebih parah daripada tahrif. Kalau tahrif itu dia masih mengakui sifat Allah, tapi dia nanti menyimpang di dalam memahaminya. Kemudian tanpa takyif, kata beliau. Ini para sahabat, para imam tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam madzhab yang empat. Mereka tidak pernah mentakyif. Takyif itu maksudnya kalau Allah itu di atas arsy, bagaimana ya Allah? Bagaimana ini, bagaimana? Nah, itu enggak pernah ada, tidak pernah ditanyakan oleh sahabat, tidak pernah ditanyakan oleh para imam-imam yang mulia masalah tanpa tamzil. Tamzil itu artinya mencontohkan, ya, tanpa mentamsil, mencontohkan. Artinya membandingkan nanti ya, Allah itu seperti ini, kita gambarkan ini. Makanya ini satu contoh saja. Nabi SAW katakan hati manusia ini itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Saya sekedar ini saja. Bolehkah kita mencontohkan dengan jari kita? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Nabi katakan hati kita ini, hati manusia ini berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita contohkan dengan jari kita, boleh tidak? Nggak boleh. Dosa. Nah itu maksudnya. Jadi jangan sekali-sekali kita melakukan ini. Kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua itu, menetapkan semua sifat-sifat Allah, menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Syura, surah yang ke-42 ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah katakan tidak ada yang serupa dengannya. Kalau dalam surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikumsalam. Nah, ini hampir sama maknanya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah langsung menyebutkan bahwa dia memiliki sifat itu, as-sami',
Al-Basir, As-Sami', Maha mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Maha melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan Ahlus Sunnah, kita ini insyaallah masuk dalam kategori Ahlus Sunnah. Di dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala didasari dengan dua prinsip. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak. Kita wajib mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang, karena mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang kurang. Apa contoh? Ngantuk misalnya. Nah, kalau kita ngantuk ngaji cuma dari maghrib ke isya, ngantuk juga ya. Ini ya nggak apa-apa, nggak usah tersinggung juga. Ya orang ngantuk gimana? Memang ngantuk ya. Dari maghrib ke isya ya ngantuk juga. Sebenarnya nggak lama ngaji, cuma dari maghrib ke isya doang gitu, ngantuk juga. Nah, itu tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah Maha sempurna. Tidur misalnya, itu nggak boleh kita nisbatkan kepada lemah, bodoh, mati dan lain-lain. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Yang kedua, prinsipnya adalah Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua prinsipnya harus kita pegang. Pertama, kita harus membersihkan, mentanzih, mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang kurang. Yang kedua, kita wajib menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit, dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Oleh karena itu, nanti kalau kita ngomongin sifat Allah, Bapak Ibu, jangan dibanding-bandingkan dengan makhluk. Nggak ketemu itu. Makanya kita jadi bertengkar juga. Karena apa? Ngomongin sifat Allah, tapi kita membanding-bandingkan dengan makhluk, yang nggak ketemu itu. Kalau Bapak bicara sifat Allah, tapi Bapak banding-bandingkan dengan makhluk, itu sampai kiamat nggak ketemu itu. Maka kalau ngomongin sifat Allah, sebagaimana Allah berbicara tentang sifatnya, kalau berbicara tentang sifat Allah sebagaimana Nabi SAW berbicara tentang sifat Allah, apa yang tidak diomongin oleh Allah dan Nabi, jangan kita omongin itu. Misalnya nih, ada satu contoh. Allah berada di atas arsy. Ini kan populer ini Pak. Ya kalau Bapak Ibu nggak tahu sih nggak apa-apa. Ya. Tapi ini cukup populer sebenarnya. Allah berada di atas arsy itu sangat populer. Itu salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berada di mana itu sifat Allah. Kita harus tahu Allah berada di mana. Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang kali, setidak-tidaknya dengan kata yang pasti Allah sebutkan ada 7 kali dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa Allah berada di atas arsy. Kemudian ada yang bantah, katanya Allah tidak di arsy. Terus Allah di mana? Allah ada di mana-mana. Jadi lucu Pak, jadi pembahasan itu jadi lucu ya. Subhanallah. Ini waktunya gak cukup Pak, sebenarnya saya pengen ini, tapi mungkin kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Contoh-contohnya. Nah, jadi ambil contoh semua. Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, dalam salat dalam salat ya Najm, kemudian saya tidak keliru disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ar-Rahman berada di atas arsy. Allah berada di atas arsy.
Ya, kalau dijelaskan lebih detail gitu, arsy Allah itu di mana? Yang paling tinggi letaknya di bawah arsy Allah itu nanti disebutkan ada air, di bawahnya ada surga Firdaus, di bawahnya ada kursi Allah, di bawahnya ada langit yang 7. Itu nanti ada satu athar disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan terkait dengan hal ini. Nah, arsy Allah itu ada 8 malaikat yang mengikulnya. Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah. Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah. Kemudian apa masalah kita kalau Allah di atas arsy? Masalahnya kita ingin tahu bagaimana caranya Allah bersemayam di atas arsy. Ternyata pertanyaan ini, pertanyaan model begitu itu tidak boleh diajukan. Jadi kalau Allah katakan bahwa Allah berada di atas arsy, ya sudah yakini saja Allah berada di atas arsy. Tidak perlu kamu tahu bagaimana caranya Allah berada di atas arsy. Satu kali ada seseorang masuk di dalam Masjid Nabawi, dan pada saat itu Imam Malik rahimahullah ta'ala sedang memberikan kajian. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian tiba-tiba, ya Syekh Imam yang mulia, saya mau tanya, kaifal istiwa, bagaimana caranya Allah bersemayam di atas arsy? Bagaimana caranya Allah beristiwa di atas arsy? Apa jawab Imam Malik pada saat itu? Dalam riwayat itu disebutkan Imam Malik mendengar pertanyaan itu sampai keluar keringat dingin beliau. Saking takutnya beliau kepada Allah mendengarkan pertanyaan itu, karena pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan sebelumnya. Tiba-tiba ada pertanyaan seperti ini. Apa kata beliau? Al-istiwa ghairu majhul. Kalau istiwa yang ditanyakan dalam bahasa Arab itu, kalau kamu orang Arab, kamu pasti sudah tahu apa makna istiwa. Bersemayam itu pasti sudah tahu. Gak perlu kamu tanyakan itu sebenarnya, kalau itu yang kamu tanyakan. Akan tetapi kata Imam Malik, wa kaifal istiwa, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya? Ghairu ma'qul. Tidak ada satu pun dari kita yang memahami akan hal itu, kata Imam Malik. Kalau engkau tanyakan bagaimana cara Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tidak ada yang tahu satu pun tentang hal itu, dan tidak terjangkau akal manusia. Nah, dari situ saja sebenarnya kan sudah mulai membandingkan antara Allah dengan makhluk. Mungkin dia bayangin ini, kalau kita berada di atas sesuatu, apa yang kita bayangkan? Ya mungkin kita tiduran di situ, mungkin kita duduk, mungkin kita nyender, atau apa, kan itu yang kita bayangkan. Kemudian kata beliau, wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah berada di atas arsy itu hukumnya wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Perhatikan, ini perkataan Imam Malik sangat terkenal dalam kitab Tauhid. Kata Imam Malik, engkau mempertanyakan bagaimana cara Allah beristiwa di atas arsy, itu bid'ah, kata beliau. Perhatikan. Kau bertanya tentang bagaimana cara Allah beristiwa di atas arsy, itu pertanyaan bid'ah. Ini kata Imam Malik dalam perkataan saya. Sahih. Dan itu sangat terkenal dimuat oleh para ulama dalam kitab-kitab Tauhid. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami, walaupun pendek begini Pak, tapi insyaallah kita bisa. Ya, azan dulu. Setelah azan nanti kalau ada yang perlu didiskusikan sebelum kita sholat, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dan Allah, kalau ada yang berdiskusikan terkait materi ini. Namun sebelumnya tadi bukan surah An-Najm saat sebut saya surah Taha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi setidak-tidaknya ada 7 ayat yang menjelaskan Allah berada di atas arsy itu. Kalau Bapak mau catat, yang pertama surah Al-A'raf ayat 54.
Yang kedua surah Yunus ayat 3. Yang berapa Ustaz tadi? Surah Al-A'raf ayat 54. Yang kedua surah Yunus ayat 3. Yang ketiga surah Al-Ra'd ayat 2. Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd. Ya. Ayat 2. Ayat 2. Yang ketiga yang keempat surah Al-Furqan ayat 59. Bukan. Ya. Yang keenam surah As-Sajdah ayat keempat. Silakan Bapak lihat nanti di rumah. Yang keenam betul yang keenam ya. As-Sajdah ayat 4. As-Sajdah ayat 4. Kemudian Al-Hadid ayat 4 juga. Kemudian yang terakhir dari surah Thaha ayat 5. Surah Thaha ayat 5. Satu. Nah, ini yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ya mungkin Surat Yunus berapa? Surat Yunus ayat 3. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkadang ini kan pemberian nama anak ada teman saya namanya anaknya nama enggak anak tidak sesuai dengan harapan dia ganti. Nah, sekarang bagaimana ketika kita itu mengharapkan bahwa anak kita tuh sesuai dengan misalnya Rahman, dia jadi bagaimana jadi sifat Rahman ya. Nah itu diganti. Nah itu bagaimana menurut Ustaz misalnya begitu terjadi dengan nama ataupun misalnya dia apakah memang akhirnya kesalahan dari orang tua pemberian nama atau saudara? Terus yang kedua gini kan, saya mau pelajari mengenai masalah planet. Kalau mengenai masalah as, wah saya tuh benar-benar rupanya ada 12 lapisan kan. Jadi makanya saya bilang ketika Ustaz ini yang as ini pada dasarnya apakah benar langit ke-7, sedangkan kalau menurut ininya 12 gitu kan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan kedua nanti kita jawab kemudian terkait dengan arsy. Saya berjanji bahwa akan nanti hadis-hadisnya, asar-asarnya terkait dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Jadi kalau Bapak Ibu tanyakan, apa makhluk Allah yang paling besar? Arsy. Itu hadisnya sahih. Nabi katakan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Arsy. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, malaikat yang memikul arsy Allah itu, Bapak Ibu Allah, itu jarak antara telinganya dengan bahunya. Berapa lama perjalanan? Ya, lupa saya. Pokoknya ratusan ribu tahun, ribuan tahun perjalanan. Itu antara telinga dengan bahunya. Bapak bayangkan betapa besarnya malaikat. Ini daun telinga dengan bahunya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi kalau ada anak, orang tua sudah ngasih nama, misalnya Abdul Rahman diganti nama ini anak kurang ajar juga. Saya katakan itu anak kurang ajar. Kayaknya kurang keren nama ini diganti dengan nama apa misalnya? Michael. Kalau orang tua udah ngasih nama Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, Abdul Aziz, Abdullah, itu sebaik-baik nama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nama. Itulah nama yang paling keren sebenarnya bagi kita sebagai seorang muslim. Diganti dia dengan nama yang lainnya itu berdosa anaknya. Saya pastikan berdosa. Karena orang tua sudah ngasih. Tapi sebaliknya kalau ada orang tua bisa ngasih nama, nggak jelas Pak, artinya juga nggak tahu apa. Ya. Ini mohon maaf Pak, kita dari Sumatera itu kadang-kadang ada yang ngasih nama anak. Nama siapa? Fernando. Aduh, ini dari Brasil atau dari Sumatera? Ini benar Pak, asli. Nah, Fernando diganti dengan Abdul Razak, Abdullah. Nah, itu berpahala
Tapi kalau orang tua sudah kasih nama baik-baik kemudian diganti, itu pasti berdosa. Ini anak kurang ajar itu. Jadi kasih nama bagus-bagus oleh orang tuanya, malah diganti dengan nama yang tidak ada maknanya. Bahkan nama yang mungkin bermakna tapi mencelakakan dirimu. Dan ingat Bapak Ibu rahmatullah, pemberian nama oleh orang tua terhadap anak itu sunnah Nabi SAW, dan kita dituntut untuk memberi nama yang baik. Karena setiap kita memanggil nama anak itu, kita berharap bahwa itu menjadi doa bagi anak kita. Siapa nama anak? Muhammad Saleh, Abdurrahman Saleh misalnya. Ya Allah, sebaik-baik nama Saleh, Saleh sini nak. Ya Allah, Muhammad sini nak. Abdurrahman sini nak. Ya Allah. Jadi sekali lagi, jadi tidak mengapa kalau nama itu direhabilitasi, tetapi memang dari nama yang tadinya nggak ada makna, tidak jelas itu makna. Ini ada Ustaz kita rahimahullah, beliau sudah meninggal. Beliau dari Bogor, menikah dengan Ciputat, asli Ciputat. Beliau berdakwah sejak dari tahun 6 akhir 60, awal 70-an. Saya sempat ketemu dengan beliau semacam. Nah, ternyata di Ciputat itu, ya, bapak-bapak yang Betawi, itu dikasih tahu Pak, asli Betawi itu kan nama-nama itu kan macam-macam tuh Pak, macam-macam. Nama-nama orang-orang tua dulu itu. Nah itu diganti oleh beliau dengan apa? Dengan Abdullah, dengan Abdurrahman. Apa? Coba Bapak kasih contoh satu nama orang-orang tua kita dulu Betawi yang apa contohnya? Oh, Syafi'i itu bagus itu Pak. Syafi'i bagus. Pilih mungkin bisa dari Syafi'i kali itu. Enggak, maksudnya apa? Tuh, misalnya saya pergi ke arah itu, itu jalan Haji Mencong misalnya gitu. Nah itu kan mungkin ada artinya juga gitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan Muhammad, dengan Abdullah, maka saya lupa namanya, ada beberapa nama yang direhabilitasi oleh Ustaz itu diganti nama Abdullah Saleh, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Razak, ya Allah. Nah itu benar. Baiklah, Allah. Nah, bapak mungkin yang merasa nama siapa nama Antonio, itu nama kita sebagai seorang Muslim itu nggak cocok nama itu. Ya, nggak cocok nama itu. Nah, atau kalau ingin tidak merubah sukunya, kita tambahkan dengan nama Nabi kita Muhammad Antoni, gitu kan? Joni, Sony, ya? Apa itu namanya? Jadi ini benar, baiklah. Allah a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, kalau nama sudah bagus diberikan oleh orang tua kemudian dirubah dengan nama yang tidak baik, itu dosa. Sekali lagi saya katakan, itu anak tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada orang tua. Ya, semoga bapak yang punya cucu, ya, atau yang masih muda, masih baru yang saat ini sedang produktif, ya, melahirkan banyak anak, berilah nama anak yang betul-betul berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi yang terbaik. Banyak nama para nabi, Nabi Ibrahim, yang mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, dan seterusnya. Itu nama-nama Nabi, itu nama terbaik di alam ini Pak. Tidak ada yang lebih daripada nama para nabi. Kata Nabi, nama yang terbaik itu adalah Abdurrahman, Abdullah. Itu ada hadis yang sahih. Itu nama terbaik. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan yang akan datang masih kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan asma wa sifat